Hai anak-anakku kelas 6 semuanya, bertemu lagi kita dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang ketujuh tentang Nabi Amos. Tujuan dari pelajaran kita ini adalah kita diajak untuk satu, semakin memahami kisah Nabi Amos. Yang kedua, kita diajak untuk berani memperjuangkan keadilan dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, kita diajak untuk terus-menerus mengusahakan diri kita menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang, memberikan kesaksian hidup yang baik bagi banyak orang. Nah, marilah kita segera mulai pelajaran kita. Terlebih dahulu kita akan mengenal siapakah sosok Nabi Amos ini. Amos adalah seorang nabi yang dia berasal dari Israel. Dia hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Wah, sudah ribuan tahun yang lalu ya. Nama Amos berarti beban. Amos termasuk penduduk Tekoa di wilayah Yehuda yang kalau dihitung letaknya kira-kira 16 km sebelah selatan Yerusalem dan 6 km sebelah selatan Bethlehem. Bicara tentang daerah ini, wilayah ini sangat subur. Ada banyak sekali sumber air dan menjadi tempat pengintaian yang penting dalam pertahanan wilayah Yehuda. Amos dipanggil dari desa kecil tersebut untuk menyampaikan warta, menyampaikan kabar di tempat peziarahan yang ada di Betel. Ia adalah seorang yang sederhana, pekerjaannya sebagai peternak dan pemelihara pohon kurma atau pencari buah-buahan di hutan. Nah, seperti apakah situasi masyarakat pada zaman Amos hidup pada waktu itu? Amos berkarya menjadi seorang nabi itu pada masa pemerintahan Raja Uzia dari kerajaan selatan dan dalam zaman Yerobeam II anak Yoas kerajaan utara. Seperti yang kita ketahui bahwa Israel pada waktu itu kan pecah menjadi dua, kemudian dibagi menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan inilah terjadi pada saat itu Amos hidup pada masa Raja Uzia dan zaman Raja Yerobeam yang kedua. Pada masa itu, kerajaan utara mengalami masa-masa paling jaya sebagai sebuah negara, terutama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Tetapi di balik kejayaannya yang begitu luar biasa itu, ternyata Amos menjumpai banyak sekali hal yang tidak baik di negaranya. Ketidakadilan sosial itu marak dalam masyarakat. Seperti apa bentuknya? Antara lain, perdagangan internasional yang luas untuk keuntungan para penguasa saja. Berikutnya, praktik-praktik bisnis yang penuh tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya, dan perampasan tanah milik orang yang miskin. Sungguh luar biasa ya, begitu buruknya situasi, kepincangan, ketidakadilan sosial yang terjadi. Yang miskin, semakin menderita, semakin ditindas oleh mereka yang memiliki kuasa, mereka yang kaya. Dan ini juga sungguh-sungguh sangat tidak baik dalam hal kerohanian pun terjadi seperti ini. Upacara-upacara keagamaan itu tetap diadakan, terus diselenggarakan, dipelihara. Tetapi hal itu dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan dari orang-orang itu yang menganggap diri mereka adalah orang-orang yang kudus, yang saleh, yang kelihatan dari luar seolah-olah secara kerohaniannya bagus. Mereka membuat korban persembahan yang mahal diberikan di atas mezbah. Namun persembahan yang mereka buat itu dari hasil uang pemberian mereka yang miskin. Wah, sungguh ironis sekali ya. Mereka yang membuat persembahan mewah adalah orang-orang yang berada, tetapi persembahan mereka entah itu berupa binatang, lembu, domba, ataupun berupa hasil bumi, itu bukan murni dari mereka, tetapi diperas, diambil dari orang miskin. Wah, sungguh-sungguh tidak adil kayak gini ya. Kasihan benar rakyat pada waktu itu, sungguh-sungguh sangat menderita.
Nah, anak-anak, nanti kisah yang bagaimana Amos berseru untuk menegakkan keadilan ini nanti bisa kalian lihat di dalam kitab suci kalian masing-masing. Nanti silakan dibuka dan dibaca dengan teliti, disimak dengan baik dari kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Di sana bicara tentang perempuan-perempuan Samaria yang mabuk oleh kemewahan. Kemudian di kitab Amos bab 5 ayat 1 sampai 15 itu berisi tentang ratapan Israel, jalan yang menuju hidup melawan ketidakadilan. Kesimpulan dari pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini adalah 1. Amos dijuluki sebagai pendekar keadilan. Wow, pendekar berarti dia memperjuangkan memperjuangkan keadilan terwujud di masyarakat oleh karena situasinya yang sangat buruk tadi ya. Ada keserakahan, ada ketidakadilan, ada kemiskinan. Yang kedua, Israel mencapai puncak kejayaannya sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Jadi penghitungan kalau tahun dari sebelum Masehi sampai pada saat kita Masehi ini, angkanya akan semakin mengecil ya, di 750, 749, 748 dan seterusnya sampai pada titik nol perubahan pada tahun Masehi yang saat ini sedang kita jalani di tahun 2020 ya. Berikutnya kita mengambil kesimpulan yang ketiga. Tugas Nabi Amos adalah mengingatkan bangsa Israel akan kelakuan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Situasi yang mencolok pada zaman Nabi Amos adalah adanya keserakahan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Apa sih artinya keserakahan? Keserakahan itu suatu perbuatan yang tidak memperhitungkan kepentingan orang lain, tetapi diri sendiri. Hal sederhananya begini deh. Ada makanan banyak disediakan oleh mama di rumah. Kamu sudah memakan secukupnya bagian kamu, tetapi kamu mengambil semuanya, kamu habiskan tanpa kamu memikirkan ini untuk kakak atau adik, atau untuk mama yang memasak, atau untuk papa. Nah, orang serakah tuh modelnya kayak gitu. Tapi ibu yakin sih kamu gak kayak gitu lah ya. Kalian anak-anak yang baik, yang peduli, yang adil, yang memperhatikan sekitar. Jadi memakan, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu itu secukupnya sesuai kebutuhan. Mengapa? Karena keserakahan itu akan bisa mengakibatkan muncul sebuah ketidakadilan. Lalu dari ketidakadilan itu akan memunculkan kemiskinan. Maka anak-anakku sekalian, mari kita mewujudkan keadilan kepada siapapun dan dimanapun. Kepada orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, maupun kepada orang-orang di luar sana yang kita tidak kenal. Mari kita melakukan keadilan seperti yang Tuhan ajarkan dan seperti yang diwartakan dan dihidupi oleh Nabi Amos. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa meneladani Nabi Amos menjadi nabi-nabi kecil zaman sekarang yang terus-menerus mengupayakan keadilan. Semoga usaha kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pelajaran berikut. Tuhan memberkati. Terima kasih.